Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kami masih berada di pameran Gias 2024 di boothnya Honda Prospect Motor. Mereka membawa ataupun memamerkan calon mobil listriknya di pasar Indonesia. Ini adalah Honda IN1 atau bisa kita bilang dan rasanya sah saja untuk menyebutnya sebagai Honda SR-V listrik. Kita akan bedah apa saja keunggulan hal menarik yang ditawarkan dari Honda IN1. Yuk. Oke, kita awali dari sektor desain terlebih dahulu. Seperti saya tadi sudah bilang, memang desainnya ini adalah sebuah SR-V yang kita kenal di Indonesia. Desain yang menawarkan kesan sporty, lalu juga aura elegan, dan desain yang tidak terlalu menerapkan desain tarikan yang nggak penting ya. Tapi ini adalah sebuah SR-V dengan balutan yang lebih mewah tentunya ditawarkan oleh Honda IN1. Di depan desain SR-V ini masih tampak, hanya ada perbedaan pada bagian desain grill. Tentu karena memang mobil listrik tidak ada komponen kisi-kisi, jadi ini dibuat tertutup, rapi, yang juga tentu untuk mendukung fungsi dari aerodinamika sebagai kiblatnya mobil listrik. Desain lampu juga masih sama, desain yang menarik dengan visual yang sedikit menyipit, lagi-lagi memang mirip dengan Honda SR-V. Sudah dibekali dengan penerangan LED, lalu juga dipermanis dengan komponen daytime running light, dan ada sedikit perubahan lah ya, ataupun perbedaan desain dengan Honda SR-V, terutama pada bagian lekukan di bagian bumper sini dan juga di lips bagian bawah. Tapi memang desainnya cukup menarik dan cukup menarik perhatian mata para pengunjung, termasuk saya ketika pertama kali melihat Honda IN1i di Indonesia, tepatnya di pameran Gias 2024. Bagian samping juga masih serupa dengan Honda SR-V. Lekukannya dari bagian depan, tengah, lalu sedikit melandai ke bagian belakang. Ini adalah identitas ataupun pakem yang memang ada pada Honda SR-V bermesin konvensional. Desain tarikan garisnya juga tidak terlalu yang tegas-tegas banget gitu ya, tapi sukses memunculkan kesan sporty, elegan pada Honda IN1i ini. Secara dimensi memang tidak terlalu berbeda dengan Honda SR-V. Panjangnya identik, tapi untuk lebar dan tinggi sedikit ada perbedaan. Tapi memang secara bentuk ketika Anda lihat, dimensinya memang mirip dengan Honda SR-V. Dan untuk wheelbase-nya ataupun jarak sumber rodanya juga sama, ada di 2607 mm. Sanggup untuk menampung 5 orang penumpang. Perbedaan paling signifikan ada di bagian ground clearance-nya, karena dia lebih pendek dibandingkan Honda SR-V bermesin bensin, karena dia hanya punya sekitar 135 mm. Misalkan Honda SR-V bermesin bensin dia ada di 190 mm. Karena memang sekali lagi ada komponen baterai tepat di bawah lantainya yang ketika kita lihat dari jauh memang sedikit kelihatan. Rancang kakinya di depan pakai MacPherson strut dengan stabilizer bar, kemudian di belakang pakai torsion beam. Untuk rancang kakinya ataupun diameter roda dari Honda IN1, dia pakai ring 18 inci dengan balutan ban 225/50. Tapi memang ada sedikit perbedaan pada tawaran desain antara SR-V bensin dan juga Honda IN1i. Jadi memang selera saya, tapi desainnya berpadu manis dengan tawaran eksterior dari Honda IN1. Wah, tampilan belakangnya ini jauh lebih futuristik, lebih menarik, juga lebih modern dibandingkan Honda SR-V bermesin bensin. Tetap menggunakan taillight yang terintegrasi dari bagian kanan, tengah, sampai ke bagian kiri, tapi ditambah dengan sedikit ornamen seperti lampu pixel menghiasi bagian tengah ini sampai ke bagian sisi kiri dan kanannya. Dan harus saya akui memang desainnya benar-benar menarik, cantik, apalagi dengan laburan warna white pearl seperti ini. Jadi memang sedikit kontras, warna merah ini menyala di bagian bodinya, terutama di bagian belakangnya. Selebihnya masih sama ya, di bagian spoiler juga kurang lebih sama, dengan sedikit kaca yang dibuat penempatannya agak miring, lalu juga ada defogger dan juga komponen wiper. Dan di bagian belakang memang sedikit ada perbedaan. Dia menggunakan bagian garnish warna chrome, tapi sudah dilengkapi dengan 4 sensor titik mundur. Dari sini ada logo dari Honda IN1. Sebuah mobil listrik pertama yang dijual Honda di pasar global. Ya, saya khususnya memang desainnya masih sama dengan Honda SR-V, tapi ada beberapa detail-detail yang dibuat berbeda. Untuk tentunya memfungsikan fitur-fitur yang dibedakan dengan Honda SR-V. Salah satunya adalah tidak ada lagi cekungan di bagian kokpit depan sini, karena sudah dibuat
seamless aja dengan panel meter ataupun cluster meter berdimensi 10,25 inci. Lalu yang berbeda adalah penggunaan head unit yang dibuat vertikal besar dengan bentang layar di 15,1 inci yang sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto. Setirnya sih kurang lebih masih sama desainnya. Lalu juga ada tombol-tombol di bagian sini. Lalu juga ada engine stop button. Dan oh ya, perbedaan di sini teman-teman. Di bagian panel tengahnya tidak ada lagi tuas transmisi karena sudah diganti dengan tombol fisik saja karena sudah menggunakan electronic gear shift. Dan di sini juga ada wireless charger, lalu juga ada power outlet, dan tidak ada penggunaan tombol-tombol untuk pengaturan AC segala macam ya, karena sepertinya akan diatur secara keseluruhan di head unit tengah ini. Nah teman-teman, ini ketika head unitnya menyala, memang interface-nya sangat menarik, lalu juga resolusinya sangat tajam. Ada Honda Connect di sini, lalu juga ada navigation, dan tadi seperti saya bilang sudah dibekali dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Di sini ada pengaturan display mode-nya, mau kita pilih terang atau segala macam, ini bisa di sini dengan sangat mudah. Dan untuk pengaturan audio di sini juga, lalu untuk ini ada all apps, ini ada Bluetooth segala macam, kita bisa atur dengan cukup mudah ya. Untuk interface juga ini tidak terlalu membuat pusing, ada general setting. Lalu juga ada EV menu. Ini kita bisa ngeliat informasi penting dari rangkaian elektrifikasinya dan juga power flow untuk memberikan informasi daya ataupun saluran supply tenaga yang keluar ketika kita menggunakan mobil ini. Jadi memang cukup menarik. Desainnya yang cukup anti mainstream dengan kebanyakan produk Honda, terutama di Indonesia, dengan desain yang lebih futuristik, modern dengan bentang layar yang sangat besar seperti ini. Lalu juga untuk pengaturan AC sepertinya di sini ya, karena kita nggak bisa ataupun nggak ada tombol untuk AC di sini, tapi dia sudah menggunakan fitur dual zone auto climate. Nice, fitur-fitur yang menarik, fitur-fitur modern ada pada Honda IN1. Tapi secara keseluruhan memang sama, mulai dari desain dashboard sini, tapi memang ada beberapa perbedaan ya, seperti penggunaan stitching warna biru dan putih, dan ini glove box-nya cukup dalam. Lalu juga ada ruang penyimpanan di sini, 2 cup holder, lalu juga penyimpanan dalam di sini, ada armrest, dan ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Bahkan handphone, smartphone aja yang berukuran sekitar 66 inci ini bisa masuk ke bagian dalamnya. Dan untuk pengaturan kursi sebagai driver sudah dilengkapi dengan electronic adjuster seat. Jadi kita bisa atur untuk tinggi rendah, maju mundur, dan juga reclining. Tapi hanya tersemat pada kursi driver saja. Sementara di bagian penumpang sebelah kiri depan ini masih menggunakan model konvensional. Oh ya, perbedaan dengan Honda HR-V bermesin bensin dibandingkan dengan Honda IN1 ini adalah tidak adanya komponen panoramik. Jadi ini dibuat blank aja seperti sini dengan menggunakan warna kain seperti warna krem ataupun silver seperti ini. Jadi memang posisi driving yang masih cukup capable, nyaman. Kita juga bisa atur untuk setirnya secara tilt dan teleskopik. Jadi kita bisa mengatur posisi driving yang paling terbaik dengan posisi tubuh kita. Dan ditunjang juga tadi ya dengan electric adjuster seat, jadi lebih praktis, lebih modern tentunya. Anda bisa atur sesuai dengan preferensi masing-masing. Sudah ada electronic parking brake, lalu juga ada tombol untuk drive mode-nya. Ada 3 pilihan, mulai dari normal, sport, dan juga econ. Nah, jadi selain fitur-fitur tadi, Honda IN1 ini juga dilengkapi dengan fitur Honda Sensing ataupun peranti keselamatan ADAS. Jadi memang Honda Indonesia belum mengungkap apa saja fitur-fitur ya, tapi kita bisa melihat dari website di Honda Thailand, mobil sudah dilengkapi dengan ragam fitur Honda Sensing, mulai dari adaptive cruise control with low speed follow, lalu juga ada collision mitigation braking system, ada lane keeping assist system, road departure mitigation system with lane departure warning, lalu juga ada auto high beam, dan terakhir adalah lead car departure notification system. Nah, itu adalah paket-paket fitur ADAS semi otonom yang ditanam pada Honda IN1 ini. Dan fitur-fitur keselamatan standar lainnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbags, lalu juga hadir hill start assist, ada electronic parking brake tadi seperti saya bilang, lalu juga ada blind spot information, ada ABS, ABD, vehicle stability assist, dan terakhir adalah tire pressing monitoring system. Fitur-fitur yang menarik yang rasanya akan memberikan kenyamanan dan juga kepraktisan ketika kita sebagai driver memakai mobil ini di jalanan. Nah, secara spesifikasi kita lihat di Thailand, dia menggunakan AC sinkronis motor yang penggerak front wheel drive ya di depan dengan baterai sekitar 68,8 kWh
dengan jarak jangkau sampai 500 km dengan menggunakan metode NEDC. Lalu dengan motor tunggal, dia mampu menghasilkan tenaga di 150 kW atau sekitar 201 HP dan torsi di 310 Nm. Dan Honda mengklaim mobil listrik ini bisa melaju sampai dengan kecepatan di 160 km per jam. Honda bilang kalau mobil ini menggunakan platform terbaru ataupun platform khusus yang diciptakan untuk mobil listrik. Dia menggunakan platform IN Architecture Frame. Jadi memang platform yang diklaim berbeda dengan mobil SRV bermesin bensin ataupun menggunakan bahan bakar konvensional. Jadi memang unit yang dipajang di pameran Gias tahun ini adalah unit yang dikirim dari Thailand. Jadi memang secara keseluruhan basicnya dari spesifikasi, fitur ini sama seperti tawaran di negeri ataupun di negara Thailand untuk Honda IN1 ini. Kita akan ke belakang lihat bagaimana kenyamanan dan juga tawaran ketika menjadi penumpang di bagian belakang. Yuk. Di bagian belakang memang sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan ya dengan Honda HR-V, karena memang rancang wheelbase juga masih sama sekitar 2607 mm yang dengan postur saya di 175 cm ini masih punya ruang duduk yang sangat baik, lega. Headroom juga masih menyisakan sekitar 4 jari dan teman-teman bisa lihat legroomnya lega sekali. Ini dari posisi driving saya sudah saya atur, menyisakan ruang lutut yang sangat besar. Dan karena memang mobil ini diciptakan untuk 5 penumpang, tentu ada komponen headrest di masing-masing tempat duduknya. Ketika Anda hanya membawa 4 penumpang, akan jauh lebih nyaman tentunya karena kita bisa memfungsikan fitur dari armrest ya. Sayang memang armrestnya ini sama dengan Honda HR-V, jadi memang sedikit nyebutnya orang tuh letoy. Jadi ketika Anda turunkan, seperti itu. Jadi memang tidak tegak. Ya, tapi masih bisa memberikan rasa kenyamanan yang cukup oke lah ketika kita harus memakai komponen armrest ini. Teman-teman, informasi aja, di Thailand mobil ini masih ditawarkan dengan skema sewa. Kira-kira tarif untuk sewa per bulannya di harga 12,5 juta. Nah, di Cina mobil ini dinamakan sebagai INS1, ditawarkan dengan harga 300 jutaan. Sementara di pasar Eropa, mobil ini dinamakan sebagai INY1 dengan harga yang cukup tinggi, mulai dari 700 sampai 800 juta. Dan informasinya mobil ini akan segera dijual untuk pasar Indonesia pada tahun 2025. Jadi menarik, kita tunggu langkah dari Honda memposisikan harga dari Honda IN1 ini untuk konsumen di Indonesia dan menjadi mobil listrik pertama dari Honda di tanah air. Jadi itulah tadi first impression kami bersama Honda IN1i di pameran Gias 2024. Buat teman-teman yang ingin langsung lihat mobil ini, bisa langsung datang ke booth-nya Honda selama pameran otomotif Gias berlangsung. Bagaimana teman-teman? Sampaikan pendapat kalian soal mobil ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.